الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Mushola Al-Muhajirin beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para sesepuh kami, orang tua kami, para alim ulama, para asatidz wa asatidzah, Bapak Ibu Ketua RT, hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertakarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan perumahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini tentunya harapan dan munajat kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, masyaallah hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah, ketika kita menginginkan diri kita dan keluarga-keluarga kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat, maka tentunya keinginan ini harus kita aplikasikan, harus kita wujudkan kepada diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri yang harus mewujudkan keinginan dan cita-cita kita. Karena ketika kita baru hanya berangan-angan saja, ya, punya niat dalam hati saja, tapi kita tidak berusaha untuk bagaimana kita mewujudkan apa yang kita inginkan, maka mustahil rasanya Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Sama juga ketika kita di dunia ini tentunya, ketika kita berharap kita memiliki sesuatu, ya, motor misalnya, tentunya apa yang harus kita lakukan? Maka bagaimana caranya kita harus berusaha bekerja. Dengan bekerja, insya Allah kita akan mendapatkan hasil, dan dengan hasil itu insya Allah kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Itu dunia kita. Ketika mungkin kita menginginkan diri kita ini dapat pasangan jodoh, yang belum nikah dapat jodoh, tentunya kita harus usaha mencari jalannya, kita dengan cara mencari jodoh kita. Memang kita tahu yang namanya jodoh rezeki maut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap sebagai hamba Allah kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha bagaimana kita harus mewujudkan apa yang kita inginkan di kita. Sama juga ketika kita berharap, tatkala kita nanti kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan baik, husnul khatimah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan itu? Maka kita tak lain dan tak bukan bagaimana harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
menjalankan perintah Allah dan bersama-sama berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur kita, alhamdulillah di subuh ini kita bisa bersama-sama bertakbirullah dan salat subuh secara berjamaah. Semoga insyaallah kita berdoa ibadah yang kita lakukan di subuh ini akan mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga tentunya kita bersama-sama mendoakan dan selalu mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita, tetangga kita, agar kita bersama-sama yuk mari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saat ini belum terbangun dari tidurnya, belum melaksanakan ibadah salat subuh, yuk dibangunkan. Istri membangunkan suaminya, suami membangunkan istrinya, orang tua membangunkan anak-anaknya, atau bisa jadi anak-anak membangunkan orang tuanya. Jika belum terbangun untuk melaksanakan sholat, yuk bangunkan dulu, bangunkan. Jangan sampai subuh ini, maaf, kita tinggalkan begitu saja. Jangan sampai ini selalu terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu selalu kita mengajak agar kita ini insya Allah selalu bisa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah cara kita. Inilah cara kita agar kita nanti bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita semua. Doa sang penjaga kita ngomongnya. Kenapa doa sang penjaga? Karena dengan doa ini semuanya dapat galau-galau. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kami katakan di awal, kalau kita hanya berdoa tapi tidak maksimal dalam menjalankan perintah Allah, tadi kami katakan di awal ibadah kita masih bolong-bolong, mungkin ya, sholatnya zuhur sholat, lagi asar ketinggalan capek karena balik kerja, maghrib itulah juga. Dan kalau kita masih seperti ini, maka kita takut. Kita takut apa yang kita inginkan, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita selalu mengajak sekali lagi mengintrospeksi diri kita. Jika mungkin selama ini ibadah kita masih kurang, selama ini mungkin sholat kita masih belum pas, sholat 5 waktu kita masih belum terjaga, yuk mari kita sama-sama perbaiki. Mari kita bersama-sama perbaiki. Alhamdulillah kita kemarin sudah ditempa di bulan suci Ramadan. Ditempa di bulan suci Ramadan. Kita menjaga ibadah kita, sholat kita, alhamdulillah. Nah sekarang bagaimana hasil dari bulan Ramadan? Itulah saat ini ketika di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kita bersama-sama sekali lagi menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali menjaga ibadah kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sekali lagi amat sangat penting bagi kita dan menentukan bagi diri kita sendiri mau kemana kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memang mengajak memberitahukan kepada kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi inilah tugas kita bersama. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk mari kami mengajak, kita bersama-sama mengajak. Yang saat ini masih belum terbangun, yuk bangunkan dulu sholat subuh. Yang saat ini mungkin sudah sibuk dengan jualannya, dagangannya, yang berangkatnya dari jam 3, yang berangkatnya jam 2, ada yang berangkatnya jam 4 untuk belanja. Jangan lupa ibadahnya. Jangan lupa ibadahnya. Jangan kaget lagi, maaf,
ketika ada kita nasihati, kita ngomongi, kita ngajak lagi nak marah dan jadi sekali lagi Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah ketika masih ada orang yang mau memberikan nasihat kepada kita, ketika masih ada orang yang mau mengajak kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena pada hakikatnya saat itu Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah tidak ingin kita dan keluarga kita, masyarakat kita terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menginginkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus manusia bersama-sama untuk selalu mengajak dan mengajak. Jadi jangan sampai maaf ketika ada orang yang nasihati kita, mengajak kita nak marah, jangan begitu. Jangan. Apalagi saat ini itu kan lagi lemah tidur, atau ada suara dari musola yang berisiknya. Kita tidak tahu, tidak tahu itu kan. Tapi sekali lagi perlu kita ketahui bersama, inilah bukti sayang Allah kepada kita sebenarnya. Ketika masih ada orang yang mau memberitahukan kepada kita, memberikan nasihat, mengingatkan kita untuk kita selalu beribadah kepada Allah, pada hakikatnya Allah sayang kepada kita, sayang kepada kita. Maka oleh karena itu, yuk mari sekali lagi yang belum terbangun subuh, sholat subuh. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekali lagi cara kita agar diri kita dan keluarga kita yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal saleh dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang akan Allah berikan kepada kita? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Ini Allah yang memberitahukan kepada kita. Kalau kita akan hidup kita bahagia, baik, kita katakan di awal, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, bagaimana kita harus selalu bisa melakukan amalan-amalan soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Tadi kami dikatakan di awal, saling mengingatkan, saling tegur, saling mengajar, menjaga akhlak kita kepada sesama manusia. Karena ketika ibadah kita bagus Bapak Ibu, tapi akhlak kita kepada sesama manusia masih sombong, masih aku, masih merasa kita adalah paling pintar, kita adalah paling tinggi derajatnya di depan manusia. Kalau masih ada seperti ini, maka na'udzubillah, kita takut ibadah yang kita lakukan nanti tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kenapa? Karena ibadahnya bagus, tapi akhlak ketika lakunya kepada sesama manusia tidak bagus. Bukan yang seperti ini yang Allah inginkan. Bukan yang seperti ini yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah itu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatan. Dua syaratnya. Ketika kita berharap diri kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Amanu, pertama sekali beriman kepada Allah, yang kedua wa 'amilus shalihat, berbuat baik kepada sesama manusia. Ini penting banget. Jika kadang maaf ada di kita ini ibadahnya bagus, tapi silaturahmi dengan tetangga tidak bagus. Ya seperti itu. Ibadahnya bagus, tapi dengan keluarganya maaf masih pilih-pilih dalam bergaul, di lingkungan masih pilih-pilih, ketika yang kaya didekati, yang miskin dikatoi. Jangan seperti itu. Yang banyak utang apalagi diomongin terus. Jadi semuanya harus kita rangkul, harus kita rangkul. Karena semuanya kita tentunya nanti pasti akan selalu saling membutuhkan. Yang kaya pasti maaf pada membutuhkan mak yang miskin. Yang kaya tadi juga pokoknya ini selalu kita pasti selalu membutuhkan. Karena kita kan tidak pernah lihat Pak Doa kaya gak kali kubur.
ketika keluarga meninggal dia tidak akan dikubur. Sudahlah kalau tidak akan dikubur, tapi keluarga aku tidak miskin jadi disuruh kerja enak aja. Pasti yang tadi siapa ya kan maaf kita lah yang dianggap miskin mungkin oleh orang lain gitu. Maka oleh karena itu selalu saya membutuhkan itu. Maka jangan sekali lagi kita ada jiwa rasa sombong dalam diri kita, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling kaya, merasa diri kita paling pintar. Banyak sudah contoh di bawah itu. Contohnya banyak, korun, hartanya kurang ampun lagi banyaknya korun. Harta kita ini yang kaya masih kurang kaya dibandingkan korun. Korun itu sampai kayanya dulu sampai sekarang masih dikenal. Kalau kita mungkin gali-gali tanah atau kebun, nemu barang di situ, harta korun. Lah sampai sini ya. Nah dari Arab sana. Tapi bayangkan kalau gali-gali itu nemu barang apa ya? Ngomong apa? Harta korun. Harta korun sampai kayunya korun tadi. Nah kita ini baru nak kayu. Sudah sombong, baru nak kayu. Padahal alhamdulillah Bapak Ibu, apa-apa yang Allah titipkan kepada kita ini sebenarnya nanti akan kembali kepada diri kita. Akan kembali kepada diri. Karena titipan yang Allah berikan kepada kita ini amanah. Kita sehat, badan kita ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kesehatan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki kita alhamdulillah sehat, bisa berjalan. Amanah. Bagaimana kaki ini kita pergunakan untuk kita ada kepada tempat-tempat kebaikan. Harta juga sama, itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta itu nantinya akan dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya amanah dan akan dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tidak bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, maka na'udzubillah, berarti kita ini tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, bersyukur dalam artian mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, kesehatan, tubuh, segala-galanya, harta, dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dipergunakan untuk bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia, maka insya Allah Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya, siapa yang luput dari nikmat Allah, tidak menggunakan nikmat ini dengan baik, tadi kami katakan di awal, inna adabi lasyadid, sesungguhnya ada Allah akan mengatur. Ini Allah sudah mengingatkan kita. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk kita introspeksi dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini, bagaimana kita saat ini. Kalau kita merasa ibadah kita masih kurang, mari kita perbaiki itu semua. Kalau kita merasa selama ini kita masih sedikit sekali memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada tetangga, kepada keluarga, saudara-saudara kita, sedikit sekali kita memberikan manfaat kebaikan, yuk mari kita bersama-sama berlomba-lomba. Mana agar diri kita ini bisa bermanfaat buat orang lain, memberikan kebaikan buat orang lain. Karena orang yang baik itu orang yang baik di kata Allah Subhanahu Wa Taala itu dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka inilah yang harus selalu kita laksanakan insyaallah dalam kehidupan kita. Satu, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan aplikasi sholat. Yang kedua apa? Bisa bermanfaat buat orang lain, memberikan kebaikan buat orang lain. Kebaikan bukan cuma di keluarga kita baik, bukan cuma di keluarga kita saja, tapi bagaimana kita sekeliling kita, lingkungan kita, itu kita bisa menjadi orang-orang yang baik, memberikan kebaikan. Insya Allah dua ini tadi bagus. Apa yang akan Allah jadikan tadi? Al-Jannah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah.
Bagi mereka aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, masih lama aku nak mati, Ustaz, jadi dulu pikir ke sana, aku nak senang-senang dunia. Kata kita masih lama mati, Pak. Ya, kata kita. Kalau kita lihat sekarang di jalan ini, di jalan-jalan banyak Pak tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak tulisan juga. Ada yang umurnya 70 tahun, ada yang umurnya 60 tahun, ada yang umurnya 24 tahun, ada yang umurnya baru 8 tahun, ada yang umurnya baru sekian hari. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini sama banyak orang pelaku, uang pelaku. Pelaku itu uang. Kalau kita lihat di bawahnya, yang masih putih, yang masih kecil-kecil, yang kuning, nyapa. Yang sudah pun betul ketinggi masih juga nyapa. Yang logam nyapa. Yang tua apa lagi banyak yang nyapa. Jadi mereka dari kehidupan kita. Yang namanya maut, yang namanya ajal ini tidak ada kita prediksi. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini, senang dengan dunia, mencari dunia, ingat jangan cuma dunia yang baik itu banyak buat persiapan, tapi buat juga persiapan untuk hari esok. Apa? Kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dan setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah sudah ingatkan kepada kita dulu, buat persiapan untuk hari esok. Kalau yang selama ini kita nabung duit terus di bank, nyimpen duit terus di kotak di rumah, di celengan, jangan lupa kita juga nak banyak nabung amal soleh. Amal soleh. Jangan nabung duit yang baik, bagus nabung duit hemat. Tapi ya itu dunia kita. Tapi makanya kita juga harus banyak nabung amal soleh, amal kebaikan. Tadi dengan apa? Banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Biar orang nak mau apa? Tidak kiriuan saya. Musola terus hujan-hujan ke musola biar kalau mengatakan kita maaf, tidak kiriuan, tidak kehebatan, tidak kalimat biar. Yang pasti pokoknya kita Bismillah, melangkahkan kaki kita dari rumah untuk ibadah kepada Allah, meramaikan rumah Allah ini. Musola kita ramaikan. Karena siapa lagi yang meramaikan rumah Allah kalau bukan diri kita sendiri? Kalau setiap kita merasa aja dari rumah bayar sholat, aja dari rumah bayar sholat, baru kita bangun musola. Karena ini tempat kita berkumpul bersama. Jamaah majelis kita ini yang saat ini hadir, insya Allah nanti bisa bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz antum begitu ada balik ke musola ya. Tapi kalau ada waktu, kesempatan dan aman, tidak masalah. Apalagi kita yang bapak-bapak itu, yuk ramaikan rumah. Karena subhanallah inilah wasilah, inilah jalan kita untuk agar kita bisa meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kita berpaya-paya di luar rumah dia. Tapi dalam pepatah Arab itu mengatakan wa man ladatu illa ba'da ta'dib. Sesungguhnya kenikmatan itu, kebahagiaan itu kita dapatkan setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu. Usaha dulu, maka insya Allah dengan usaha kita mencari ridha Allah akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain kita sebutkan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang diharapkannya. Didapatkan. Kalau kita bersungguh-sungguh, jadi kami katakan ya Allah, kita bukan dunia itu bahagia, bersungguh-sungguh mana bekerja mencari dunia, cari dunia sebanyak-banyak. Harus. Kalau kita orang Islam harus jadi orang kaya walau harus jadi orang kaya. Cari dunia. Tapi ingat kata Allah, jangan sampai karena dunia lupa buat persiapan untuk hari esok. Maka kita harus imbang dunia yang cari, akhiratnya juga kita buat persiapan.
siapa? Dengan apa? Ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat itu. Ada percuma baik aku kalau kita ngomongin Islam, tapi kita tidak jaga sholat itu. Ada kan yang namanya rukun Islam kita ini kan 5 tadi kan. Di antaranya pertama anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah. Ini sudah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan kita, i'tiqadiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat kita. Apakah selesai sampai situ keislaman kita? Belum. Yang kedua bahwa iqamis shalah. Makna kita menjaga shalah. Karena kalau sudah syahadat keyakinan kita bagus, imannya bagus, dilanjutkan dengan sholat yang bagus, maka insya Allah yang ketiga semuanya akan baik. Kita puasa insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan terkadang maaf ada juga di antara kita ini puasa, tapi yang kedua lewat sholat tidak. Makanya puasa ya puasa dapat, tapi nilainya di mata Allah nol. Kenapa? Karena yang kedua tadi lewat. Baik itu juga sama. Ketika dia mungkin nanti insya Allah kita dapat rezeki itu haji, dikasih kesempatan oleh Allah kita nasib di Mekah ibadah, tapi sholat kita ini masih belum bagus. Alhamdulillah. Kita lewat-lewat, maksudnya maaf banyak. Saudara kita sudah berangkat haji atau umroh, balik dari situ, itu lagi. Pakai celana pendek, misalnya buka aurat, gitu kan. Masih galak ngomongin uang, masih itulah juga tidak berubah. Masih galak ngatur uang, itulah masih tidak berubah. Itu kenapa? Karena ya kita bisa jadi yang kedua tadi belum bagus. Karena kalau sudah yang kedua itu bagus, ibadahnya bagus, maka insya Allah akan timbul dalam diri kita rasa muraqabah, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwasanya Allah itu dekat kepada kita. Allah selalu melihat perbuatan kita. Ketika kita nak melakukan hal-hal yang tidak ada Allah ingat, ya Allah, mana boleh ketika aku melakukan ini kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut gitu, takut untuk melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah itu takut. Kenapa? Ya tadi karena kita sudah dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat kita? Ini terkadang maaf kita ini dekat sama Allah kalau lagi susah banget. Lagi susah baru ngadu sama Allah, ya Allah. Bini aku digerotok terus, ya Allah, sudah telah tidak pegawai digerotok terus sama bini baru ngadu sama Allah. Nah itu juga sama ibu yang gerotok ngadu sama Allah, ya Allah, laki aku ini sudah sekian bulan, ya Allah, tidak pegawai makan dia aku nak makan baru ngadu sama Allah. Tapi kemarin ketika pegawainya mantap, penghasilannya mantap, lupa sama Allah. Nah jangan yang baik. Jadi dalam kondisi apapun kita susah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Senang apalah, harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Karena kita tahu bersama bahwasanya yang namanya kehidupan dunia ini itu hanya sementara. Sementara. Yang abadi yang nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang abadi. Karena kita itu baru alam kedua masuk dalam kehidupan. Setelah alam lahir ibu kita sekarang keluar dari alam dunia. Setelah alam dunia ini masih ada paling tidak 2 alam lagi yang akan kita lalui. Apa? Alam kubur dan juga alam akhirat. 2 alam lagi. Dan di alam kubur di sini Allah hanya memberikan 2 pilihan kepada kita. Nikmat kubur atau siksa kubur. Di alam akhirat di situ juga Allah akan memberikan 2 tempat kepada kita, surga atau neraka. 2 pilihan kepada kita. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di 2 alam ini? Saat kita hidup di dunia ini yang menentukan.
Jadi saat kita hidup di dunia, ketika kita pengen nanti mendapatkan nikmat di kubur kita, maka di dunia ini tadi kami katakan di awal, maka kita buat persiapan, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita, banyak kita memberikan kebaikan kepada orang lain, banyak berinfak. Ini insya Allah yang bisa memberikan kepada kita mendapatkan kenikmatan dalam kubur kita. Tapi kalau di dunia maaf kita masih leha-leha baik, santai-santai, ngobrol-ngumpul, berkelakar yang tak jelas, misalnya gitu kan. Ketika suara azan masih itulah santai baik. Nah ini yang kita takutkan, bukan mendapatkan nikmat kubur, tapi akan mendapatkan siksa kubur. Nah, karena Allah yang tempatnya bagi yang Allah berikan. Tidak ada pilihan lain. Kalau di dunia itu kita masih bisa milih-milih sebenarnya. Dan sedang sama si bulan kita main ke sebelah. Dan sedang sama si bulan main lagi ke sebelah. Bisa milih-milih. Tapi kami di alam kubur dan di alam akhirat tidak banyak kita milih-milih. Tidak banyak milih-milih. Ketika dunia kita tidak bagus, jauh dari Allah, maka jelas kita akan mendapatkan siksa kubur. Dan jelas juga kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tadi kita katakan ya Allah? Dan tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan ini. Kita tidak menginginkan, kita, keluarga-keluarga kita, masyarakat lingkungan kita sekali lagi tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu yuk sekali lagi kita bersama-sama dan mengingatkan diri kita sama-sama mengajak wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling ngajak. Agar apa? Agar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi semuanya akan kembali kepada diri kita. Baik insya Allah akan kembali diri kita. Jahat itu juga kembali kepada diri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia, walaupun kecil sebesar biji zarah, kecil sebesar biji zarah, maka insya Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Kebaikan itu kembali kepada diri kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan di dunia ini, keburukan yang kecil saja disembunyikan rapat-rapat, jangan tiru tahu. Yang namanya sholat itu kan Bapak Ibu itu hanya kita kepada dengan Allah yang tahu. Kita disuruh ngomong kita nak bayar sholat, ya bro, keluar, ambil duduk, udah itu tutup kamar. Tidak tahu sholat apa tidak. Bisa jadi tapi tidur lagi kita. Bisa jadi begitu. Karena kita tidak tahu. Tapi Allah maha tahu, tidak tahu orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu dan itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada yang terlewatkan. Apalagi kalau kita memahami bahwa kita ini selalu dikawal oleh dua malaikat Allah, malaikat Raqib, malaikat Atid yang selalu mencatat amalan-amalan kita, yang dikumpulkan selalu catatan amalan-amalan kita di lauh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan. Tidak ada yang terlewatkan. Maka na'udzubillah kita takutnya kalau kita selama ini masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut juga. Maka karena itu sekali lagi yuk mari kita bersama-sama melalui subuh ini kita sama-sama banyak mengoreksi diri kita, koreksi ibadah kita, bagaimana diri kita, ibadah kita, akhlak kita, tingkah laku kita. Kalau yang selama ini sekali lagi kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mari kita perbaiki selagi Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah masih banyak kesempatan memberikan waktu kepada kita. Yuk mari kita perbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita yang belum sempurna, belum maksimal kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak banyak minta dari kita. Dari nikmat yang diberikan oleh Allah tidak banyak meminta apa dari kita. Bagaimana dikatakan Rasulullah Al-Kautsar, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Banyak nikmat yang aku berikan kepada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan, apa yang Allah minta dari kita, fasholli. Bagaimana kita menjaga sholat? Itu yang Allah minta dari kita. Tidak banyak cuma sholat 24 jam lama. Cuma berapa menit yang Allah minta
Sekali lagi mari kita bersama-sama berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga-keluarga kita, sekali lagi jamaah kita, jemaah mushola Muhajirin dan juga masyarakat di perumahan kita, insyaallah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan kebaikan dan juga menjaga kekompakan. Jadi kadang di mushola, di perumahan kadang tidak kompak, nak dewe-dewe itu jangan. Namun kita di perumahan ini nak kompak, bukan cuma urusan dunia yang harus kompak, kalau urusan akhirat juga harus kompak. Dalam apa pun, kalau di sini maaf, memang sekarang ini kita tidak merasa apa-apa kalau kita tidak bergaul dengan tetangga. Tapi kali ketika kita diuji dengan musibah, di situ kita baru merasakan suasana sedih. Itu sering cuma ada di perumahan tempat kami itu di Abadi banyak perumahan. Ketika pergaulan dewe-dewe akhirnya apa? Ketika diuji dengan musibah, ada keluarga yang maaf yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji sedih gitu ya. Karena oleh karena itu jaga kekompakan di perumahan kita ini agar kita bisa selalu bersama dalam kebahagiaan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau hadirin insyaallah sama-sama Allah mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita, majelis kita di pagi hari ini sekali lagi akan menjadi majelis yang membawa keberkahan buat kita semua, dan insyaallah majelis ini, pertemuan ini akan menjadi saksi untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجة
Yang ada khilafan dalam kata-kata, kepada Allah kami mohon ampun. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.